pada era pemerintahan saat ini, menjadi ASN tidak menjamin kehidupan yang sejahtera. Karena kisaran gaji yang tidak seberapa dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Ditambah lagi dengan banyaknya potongan-potongan gaji seperti pajak, IWP, dan BPJS. Gaji mereka yang awalnya sudah minim, kini semakin menyusut dengan adanya potongan tapera. Dengan beban finansial yang semakin bertambah, apakah pengabdian mereka masih dihargai? Menjelang akhir bulan Mei tahun 2024, masyarakat dihebohkan dengan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi permintaan dan pasokan perumahan nasional. Ditetapkannya program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024. Ini ditujukan untuk membantu para masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah untuk memiliki rumah pertama miliknya sendiri. Namun, dengan dipotongnya gaji pekerja, ini menuai banyak pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pemerintah dalam program TAPERA. Lalu kita masuk ke poin kronologi. Nah, semua ini program TAPERA ini dilatar belakangi oleh keluarnya program TAPERA. Nah, program TAPERA ini dilahirkan dengan tujuan yang mulia. Sebenarnya program ini itu ditujukan untuk masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah agar bisa mendapatkan rumah yang layak. Nah, tetapi pada implementasinya sejak awal program ini sudah menuai banyak sekali pro dan kontra. Penyebab masalah pertama pada awalnya yaitu adalah munculnya PP atau Peraturan Pemerintahan tahun nomor 21 tahun 2024 yaitu tentang yang mengatur TAPERA, termasuk besaran iuran yang dianggap memberatkan oleh sebagian besar masyarakat, terutama para pekerja. Pekerja yang di sini yang dimaksud adalah pekerja-pekerja yang berpenghasilan rendah. Nah, iuran wajib ini tuh memberatkan karena mereka meminta sebesar 3% dari gaji pekerja. Nah, akhirnya kebijakan ini tidak dianggap adil dan membebani para pekerja itu sendiri. Lalu, program ini itu ternyata kurang sosialisasi. Masyarakat itu merasa mendapat informasi yang kurang jelas dan terlalu mendadak. Dan akhirnya membuat program TAPERA ini menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan penyaluran dananya pun juga skemanya tidak jelas karena masih dalam beberapa tahap yang sistemnya desas-desus atau tidak fix. Padahal sebenarnya program ini sudah dijalankan dan sudah dicetus dari tahun 2016. Skema penyaluran dana TAPERA yang belum jelas, masyarakat masih meragukan bagaimana dana TAPERA akan disalurkan dan digunakan untuk membiayai perumahan rakyat. Dampak dari TAPERA, penolakan dari berbagai pihak, serikat, pekerja, pengusaha, dan masyarakat. Secara luas menolak kebijakan ini. Aksi protesnya yaitu beberapa kelompok menggelar demonstrasi untuk menyalurkan ketidaksetujuan mereka terhadap PP TAPERA. Ketidakpastian hukum, pemilik TAPERA menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pelaksanaan program. Pada intinya, permasalahan TAPERA kembali memanas karena adanya ketidaksepaham antara pemerintah dan masyarakat terkait besaran iuran, manfaat yang didapat, dan transparansi pengelolaan dana. Kurangnya sosialisasi dan kejelasan skema penyaluran dana semakin mempengaruhi situasi. Solusi yang diharapkan, pemerintah perlu membuat dialog dengan berbagai pihak terkait mencari solusi yang win-win solution. Evaluasi kebijakan TAPERA perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait besaran iuran dan skema penyaluran dana. Sosialisasi yang lebih intensif, pemerintah harus melakukan sosialisasi yang lebih dan transparan mengenai program TAPERA agar masyarakat memahami manfaatnya. Transparansi pengelolaan dana TAPERA harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk membangun kepercayaan masyarakat. Hoak adalah gaji pekerja yang tidak seberapa banyaknya tagihan lain.
Kronologi Tapera tabungan perumahan rakyat adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan oleh pembiayaan perumahan dan dikembalikan berikut hasil pemukulannya setelah kepesertaan berakhir dengan pasal 1 PP nomor 25 tahun 2020 yang dijelaskan bahwa pengelolaan Tapera adalah kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama dan saling tolong-menolong antar sesama masyarakat untuk menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Awal pembentukan tanggal 15 Februari tahun 1993 yang dikutip oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Perhubungan. Sebelum namanya yang saat ini Tapera dikenal dengan nama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Masa transisi tanggal 24 Maret 2016 hingga 28 Maret 2018 disebutkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat mengatur tentang pengelolaan tabungan perumahan termasuk pemanfaatan dana Tapera. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2020.